87,8 Suara Bodo FM, Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Baik sahabat Pelalawan, di mana saja Anda berada, bahagia sekali saya Fatriani di edisi Selasa 9 Juni 2020 kembali hadir di ruang dengar Anda. Sahabat Pelalawan, ada sesuatu hal yang sangat membahagia dan menarik hari ini adalah kita kedatangan atau di studio dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu yang gak jauh-jauh seputar mengenai radio, yaitu dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau atau KPID Provinsi Riau yang langsung dipimpin oleh Ketua KPID Provinsi Riau, yaitu Bapak Haji Falzan Surahman SSI. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. New normal Bapak sehat-sehat saja atau normal-normal saja? Alhamdulillah normal. Sehat, makanya Bapak sampai di sini. Sampai di Pelalawan. Dengan protokol terbaru ya, new normal. Betul sekali. Tetap selamat datang ya Pak di Kabupaten Pelalawan. Tetap sehat ya Pak. Alhamdulillah ya, sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, beliau juga didampingi oleh Bapak Asril Dharma SS, Adit Korbit isi siaran. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Baik, waalaikumsalam. Sudah diterima kami di sini dengan sangat antusias. Baik, terima kasih Bapak. Saya kembali ke Ketua KPID Provinsi Riau. Pak, ini ada sesuatu hal yang cukup menarik sekali. Radio merupakan basis penyiaran atau juga penyebaran informasi tercepat, karena di mana saja bisa diakses. Asal punya radio di kamar mandi pun bisa diakses tentunya ya. Mengenai kemarin Provinsi Riau memutuskan PSBB, kemudian diikuti oleh Kabupaten Pelalawan, kemudian Kabupaten Pelalawan tidak meneruskan PSBB karena mengambil tindakan yaitu new normal. Di dalam tatanan konteks penyiaran, new normal ini apa sebetulnya Pak? Dalam kita pengisian di penyiaran sendiri, karena berbeda. Orang bilang new normal itu adalah penyambutan suasana baru, kehidupan baru atau apa. Nah, versi dari Ketua KPID Provinsi Riau ini apa Pak? Bisa dijelaskan untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan? Baik, terima kasih Bu Fat. Sesuai dengan surat edaran kami tanggal 5 Maret bahwa ada kewajiban bagi lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, bahkan seluruh Riau, ya, itu tentang iklan layanan masyarakat dari konten 10%, kemudian 10% lagi untuk dari iklan itu, iklan layanan masyarakat. Untuk layanan masyarakat 10%. Itu menjadi kewajiban secara undang-undang yang diberikan kepada kami. Lalu apa tugas KPID? Komisi Penyiaran Indonesia itu bertugas bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi layak dan benar, termasuk juga dalam suasana wabah atau pandemi COVID yang melanda negeri. Bukan itu saja, mungkin pada karhutla atau bencana-bencana lain, itu menjadi tugas kita untuk mengawasi apakah lembaga penyiaran ini benar-benar melaksanakan apa yang diamanatkan secara undang-undang. Itu bagian dari kami karena kami merupakan perwakilan dari masyarakat di bidang penyiaran. Baik, menyangkut dengan wabah yang melanda negeri ini, ya tentu kami merujuk pada informasi yang diberikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, misalnya dari Pak Gubernur, dari gugus tugas, bahwa daerah ini layak dilaksanakan PSBB, kemudian di daerah ini zona merah, daerah ini zona hijau, zona kuning, segala macam. Kami memastikan sebagai supporting system bagaimana informasi ini dapat diterima oleh masyarakat sampai. Salah satunya itu melalui lembaga penyiaran, ada TV, ada radio, kemudian ada TV berlangganan. Itu kami pastikan, sehingga KPID sangat mensupport. Kemarin ada acara doa bersama untuk negeri. Jadi selain ikhtiar, kata Pak Gubernur, selain ikhtiar secara maksimal, ya tentu doa jangan kita lupakan, karena ditentukan oleh Allah juga. Makanya doa bersama itu kami minta seluruh lembaga penyiaran untuk menyiarkan secara langsung. Ada cuma beberapa lembaga penyiaran yang tak bisa, akhirnya siaran tunda. Kita itulah partisipasi daripada Komisi Penyiaran Indonesia serta seluruh lembaga penyiaran yang ada di Riau, bagaimana memberi pemahaman ke tengah masyarakat bahwa pandemi ini harus diatasi secara bersama. Ya tentu dengan pemahaman secara bersama bahwa ada protokol kesehatan, itu tidak bisa disampaikan oleh pemerintah serta-merta begitu saja.
itu tuh melalui lembaga penyiaran, ada lembaga dari media sosial. Bagi kita, tugas kita di lembaga penyiaran, bagaimana memastikan, memaksimalkan lebih kurang 100 lebih lembaga penyiaran yang berisi diri yang untuk depan. Apalagi untuk daerah-daerah perbatasan, mungkin di sini sampai informasi, tapi di Kuala Kampar mungkin tidak sampai informasi, di Serapong mungkin tidak sampai. Betul. Tapi itulah salah satu radio, mungkin tidak sampai radio di sini, mungkin radio di Kabupaten Kepulauan Meranti misalnya bisa mencapai. Makanya kami laporkan kepada gugus tugas kemarin, salah satu yang kita manfaatkan adalah radio. Radio ini sederhana, mungkin orang semua bisa menikmati dan biayanya sangat murah sekali. Betul. Nah, bagi di kota mungkin pada provinsi tertentu, pada jam-jam tertentu mungkin radio ramai nih teman, orang antar anak. Tapi kalau untuk di daerah mereka itu yang mereka tunggukan. Inilah salah satu sarana untuk memberikan informasi tentang bagaimana situasi COVID ini, sehingga alhamdulillah pada saat ini kurva yang itu mulai melandai. Makanya muncullah new normal. Nah, jadi kami sampaikan juga informasi kami dapat sesuai dengan bertemu dengan Pak Gubernur, dengan rapat kemarin sama DPRD. New normal ini bukan sesuatu yang bebas seperti biasa. Nah, tapi new normal ini ada sesuatu yang baru, kita normal, tapi ada sesuatu yang baru harus kita laksanakan, tetap melalui protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, kemudian ada protokol new normal, ada yang pendidikan, ada untuk kantor segala, karena memang melandai, tapi potensi untuk gejolak wabah ini pada prodi kedua ini memungkinkan saja. Makanya perlu ada bahasa new normal ini. New normal ini kadang-kadang diartikan orang sudah berkumpul beramai-ramai, sudah bisa mejeng beramai-ramai, tidak ada masalah lagi. Padahal ini kan sesuatu yang perlu diantisipasi. Jadi aktivitas sehari-hari perkantoran, perdagangan, tapi sangat dibatasi melalui protokol-protokol kesehatan. Saya kira untuk sementara itu, Bu Fat. Baik, kemudian Pak, ada hal yang menjadi gugus tugas dari KPID Provinsi Riau ini untuk mengajak seluruh lembaga penyiaran ini Pak, karena adanya era baru ini atau juga new normal ini, di dalam tahun 2020 ini juga ada pilkada serentak Pak. Tugas dari KPID sendiri untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat ini, ada hal-hal yang mau disampaikan ke masyarakat ya Pak? Baik, ya tentunya pilkada pada tahun ini sangat berbeda sekali ya. Menarik ya, jelas Pak. Karena lembaga penyiaran, kemudian sifatnya daring juga, mungkin kemudian seperti rancangan PKPU yang kita informasi sementara ya, itu lebih kurang tatap mukanya hanya 20 orang. Berarti secara 20 orang dibatasi. Dibatasi 20 orang. Tentu virtual ini menjadi ini. Termasuk juga di lembaga penyiaran, di TV kabel, radio. Kalau tidak sampai informasi siapa calonnya, kemudian apa potensi yang dimiliki oleh calon, jangan salah pilih 5 tahun ke depan. Tentu bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Kami untuk pilkada sudah membentuk tim gugus tugas kami, diketuai Pak Asril. Beliau adalah korbit pengawasan isi siaran, sekaligus untuk gugus tugas yang diutuskan dari KPID bersama Bawaslu, bersama KPU, itu Pak Asril Dharma. Mungkin Bu Fat bisa lebih dalam menanyakan tentang pilkada ini. Baik, terima kasih ke Pak Asril lagi, Pak Haji Asril Dharma. Ini karena beliau ini korbit dari isi siaran. Apa yang diperbolehkan selama new normal PSB kemarin? Apa yang diinformasikan mengenai isi siaran? Apakah ada pelanggaran? Apakah termasuk pelanggaran juga apabila kita tidak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dimulai dengan PSBB kemarin ya, PSBB kemudian masuk ke new normal. Tugasnya isi siaran dari masing-masing lembaga penyiaran. Silakan Pak Asril. Baik, terima kasih Bu Pat. Yang pertama kami sampaikan bahwa sebelum kita masuk ke PSBB misalnya, bahwa dari awal itu KPI Pusat sudah mengeluarkan edaran. Ya, di antara edaran ini adalah bahwa misalnya rambu-rambu tentang pemberitaan. Pemberitaan tidak hanya semata-mata memberitakan kabar buruk, tetapi juga sekaligus harus berimbang dengan kabar baik. Semisal, jangan dijadikan wabah COVID misalnya pengumuman tentang jumlah korban, seperti mendengar pengumuman medali emas atau medali perak dan medali perunggu. Tetapi itu harus diumumkan bahwa mungkin ada penambahan positif. Kemudian tapi harus diimbangi juga dengan kabar-kabar kesembuhan. Karena tujuan dari pemberitaan itu adalah sekaligus memberikan informasi, sekaligus membangkitkan motivasi masyarakat.
Kalau mungkin kita terjebak hanya memberitakan kabar buruk, mungkin masyarakat akan menjadi lemah motivasinya dan menurun tingkat imunisasinya. Nah, kita juga di lembaga penyiaran punya kewajiban untuk meningkatkan imunisasi masyarakat melalui kabar-kabar baik. Kabar-kabar baik itu ya, jadi kita alhamdulillah di Riau sekarang kita berada pada posisi 2 tingkat kesembuhan di bawah Provinsi Aceh. Ini kan suatu yang luar biasa. Nah, mungkin itu juga yang membuat masyarakat kita salah menafsirkan new normal. Ya, karena new normal yang dimaksud oleh pemerintah pusat itu kalau kita ikuti protokolnya itu justru lebih ketat dari PSBB. Karena kalau PSBB itu kan memang pembatasannya dikawal oleh pemerintah. Sementara new normal ini lebih mengarahkan kepada kesadaran. Nah, new normal itu bukan istilah baru, itu definisinya ada dari dulu bahwa ini kita memasuki tatanan kehidupan baru. Artinya tatanan kehidupan baru itu mungkin dulu tuh bermasker itu terpaksa karena asap. Tapi besok dengan kondisi COVID yang belum tahu kapan berakhirnya sampai hari ini, kapan vaksin ditemukan, makanya kata pemerintah pusat, kata Pak Jokowi, kita akan hidup berdampingan dengan COVID itu, akan berdamai dengan COVID itu. Nah, berdamai itu artinya ya kalau memang salah satu yang menyebabkan kita kena COVID itu adalah mungkin udara, itu kita harus pakai masker mungkin dalam 24 jam lah, mungkin kalau nggak mungkin 24 jam ya setiap kegiatan. Jaga jarak misalnya, sampai sholat kita harus berjaga jarak 1 meter. Nah, itu nanti menjadi kebiasaan, walaupun itu kan paket-paketnya berbeda dengan keumuman. Biasanya kata imam, luruskan dan rapatkan saf. Sementara kalau sekarang dengan protokol COVID kan jaga jarak gitu. Nah, ini kemudian akan menjadi kebiasaan, akan menjadi habit, akan menjadi protokol sampai batas waktu yang kita belum tahu. Nah, itu juga duduk di kafe misalnya. Sehingga kafe-kafe yang mengikuti protokol kesehatan dan disampaikan oleh Menteri Perindustrian melalui pemerintah daerah, misalnya kapasitas kafe hanya boleh diisi misalnya hanya 40 atau 60% dari kapasitas utama. Duduk tetap berjaga jarak seperti sholat tadi. Kemudian masuk kafe harus cuci tangan. Bahkan kalau dalam protokol yang saya baca itu pengelola kafe termasuk waitress dan lain-lainnya itu harus diuji diuji rapid atau malah PCR. Sehingga tetapi kan sekarang permasalahannya itu belum tersosialisasi dengan baik, dan itu kan juga menjadikan high cost ekonomi ya bagi pengelola kafe. Tetapi harus begitu supaya tidak ada klaster baru tentang untuk penyebaran COVID ini. Nah, ini terkait dengan apa yang disebut new normal, dan menurut pengamatan kami itu belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Nah, dipahami oleh masyarakat itu kita dari lembaga penyiaran punya kewajiban untuk membantu pemerintah menyampaikan hal itu, membantu pemerintah menyampaikan tentang protokol new normal melalui mungkin ya rubrik-rubrik yang tersedia atau melalui memang kewajiban kita di ILM ya, apalagi ILM di lembaga penyiaran publik itu alokasinya cukup besar. Nah, soal materi bisa diambil. Kemudian juga kita di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu kan setiap hari kadang 3 kali dan 2 kali sehari itu ada press conference, dan itu disiarkan melalui semua kanal media streaming BNPB, dan itu hak siarnya boleh diambil oleh siapapun. Mungkin bisa dilihat TV pool dan radio pool itu hak siarnya bebas. Mungkin LPPL bisa mengambil dari situ beberapa materi-materi yang bagus. Khususnya mungkin yang jam 4 sore itu adalah jam setengah 4 sore itu pengumuman terus tentang update COVID. Memang di apa juga ada di portal ya, di website juga ada, tapi itu live langsung oleh Pak Juri biasanya. Juga ada beberapa rubrik. Kemudian untuk tingkat Provinsi Riau itu juga setiap jam 16 itu Dinas Kominfo Provinsi Riau juga live streaming. Ya, live streaming itu sudah jalan berapa bulan dari awal Maret. Itu juga isinya tentang update COVID di Provinsi Riau, tentang jumlah penambahan penambahan mungkin positif, berapa yang sembuh, kemudian pesan-pesan itu rutin tiap sore. Kalau selama Ramadan kemarin malah diberi kajian ya, ganti kultum. Nah, itu juga bisa diambil oleh lembaga penyiaran secara gratis, artinya nggak perlu bayar hak siar lah. Artinya kalau mau, itu kan konten-konten yang bisa kita, ya bisa jadi mungkin di relay secara live atau bisa diambil rekamannya melalui share-nya. Itu kan juga membantu lembaga penyiaran di daerah yang mungkin kesulitan dalam konten misalnya ya, konten pemberitaan dan lain-lain. Dan itu semuanya bebas dari hak siar, baik yang punya BNPB maupun yang dari Dinas Kominfo. Jadi kami membantu mensosialisasikan, bisa untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi. Nah, mungkin itu yang untuk apa yang kita lakukan di KPI, mensosialisasikan tentang new normal dan
tentang COVID. Baik, ada standar nggak Pak pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai COVID ini gitu? Ada standarisasi nggak dari KPI? Ya kalau kita standarnya kita kan durasi saja mungkin. Oh, durasi. Supaya nggak bosan juga masyarakat ya, mungkin kan ada durasinya ya. Kalau nggak salah untuk LM itu kan 1 menit ya, 1 menit ya, 1 menit misalnya kan. Kemudian kalau kuotanya sesuai dengan yang P3SPS lah, kuota berapa jatah kita untuk LM ya. Artinya kalau lebih nggak apa-apa ya, kalau bisa jangan kurang gitu kan, bahwa kita manfaatkanlah ruang yang tersedia itu untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi. Karena seperti kata Pak Ketua tadi, kalau untuk radio kan masyarakat bisa mengakses secara gratis. Tapi kalau untuk streaming kan masyarakat harus sedia kuota ya, sedia kuota untuk berapa. Tapi memang kita sudah analisis, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau di kuota atau di streaming kan mereka bisa nonton kapanpun, misalnya tidak tergantung waktu. Kalau di lembaga penyiaran kan ada waktu tertentu untuk menyiarkan, untuk menyiarkan, untuk mendengar. Misalnya kita sudah punya agenda tetap, setiap jam 4 kita mau relay misalnya Diskominfo Riau misalnya. Jadi mereka harus duduk jam 4 mendengar. Tapi kalau ngambil rekamannya kan mau tengah malam, mau apa, ini kan memang ada kelebihan dan kekurangan gitu. Betul, ada kelemahannya juga ya Pak ya. Baik, ini sangat menarik sekali Pak. Kita akan kembali lagi tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada menjadi kerancuan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita akan kembali dulu dengan beberapa lagu yang berikut ini. Tetap stay tune di 87,8 Suara Bono FM. 87,8 Suara Bono FM, baik radio pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Dan kembali lagi dengan saya Fatriani dan juga Ketua KPID Provinsi Riau. Karena Bapak Palzan ini bukan orang yang biasa untuk ditemui ya Pak ya. Bapak masih disibukkan new normal atau disibukkan apa nih Pak? Kalau kita boleh cerita sedikit tentang kegiatan Bapak selama virus corona. Rasa saya orang yang sangat disibukkan. Menurut Bapak? Selama COVID ini alhamdulillah cukup sibuk juga karena memantau, tapi tentu dengan tidak bertatap muka langsung ya. Ini virtual, baru itu yang virtual. Ya. Kemudian banyak kontak via WA, mungkin via Zoom, rapat kita pakai Zoom. Tapi tetap kita memastikan betul kepada lembaga penyiaran bahwa pesan-pesan yang akan disampaikan oleh pihak pemerintah melalui media, salah satu media penyiaran ini, bagaimana sampai. Betul. Bagaimana sampai salah satu kita turun ini juga bagaimana responnya, betul, bagaimana respon. Ternyata kadang-kadang apa yang komunikator itu, orang penyampai yang pertama itu kepada komunikan itu apakah sampai atau tidak, apa sampai atau apa reaksi juga. Kadang-kadang pesannya sampai gitu, tapi pemahamannya juga belum tentu sampai. Betul, sehingga kita perlu juga kalau ada seperti new normal sekarang ini boleh bergerak kita perlu menyampaikan ini, mungkin bukan radio ini saja, atau televisi lain juga akan kita kunjungi, kita sampaikan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang wajib disampaikan juga apabila seperti Bono FM sudah sampai. Kalau ada radio-radio lain juga di sini, kalau bisa disampaikan juga supaya pemahaman ini cepat diserap oleh masyarakat, sehingga sangat terbantu oleh pemerintah dengan kegiatan kita oleh pemerintah. Bagaimana penanganan COVID ini bisa selesai. Nah, ini kan tentu nunggu vaksinnya, nunggu lain kan, itu kan sesuatu yang belum pasti. Ya paling tidak bagaimana, kata orang bagaimana, bukan new normal. Normalnya kapan Mbak? Normalnya kapan nih, betul. Normalnya bukan ditentukan oleh pemerintah. Normalnya ditentukan bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi ini, termasuk juga tingkat disiplinnya, tingkat memahami apa ini itu new normal. Saya kira itu yang penting. Kalau masalah kesibukan ya tentu kami bagaimana pesan ini sampai itu tidak, ya melalui lembaga penyiaran kita pantau, kita evaluasi. Kalau belum ya kita edukasi. Kalau tidak pun nanti akan kita beri surat teguran segala macam. Saya kira itu bagian pada tugas kami. Kemudian mengenai kinerja Pak, karena di KPI itu kan komisionernya luar biasa juga, agak ramai juga ya. Apakah ada perubahan ke kinerja untuk penyampaian pesan ke tengah-tengah masyarakat, ke lembaga-lembaga penyiaran gitu, mengenai kinerja dari komisioner ya Pak selama masa pandemi virus corona ini? Ya, kita kan terdiri pada tiga bidang ya, bidang pengawasan siaran, bidang kelembagaan, bidang perizinan. Ya tentu sangat mengganggu dalam aktivitas kita sehari. Pantauan siaran ini, mungkin kalau radio mungkin kita bisa ambil sampel misalnya. Tapi kalau misal seperti TV berlangganan itu kan harus kita pantau betul, gitu, memastikan bahwa ada dalam pedoman perilaku penyiaran standar program siaran itu ada sulih suara, tidak boleh ada pecah belah, fitnah segala macam. Itu kan harus dipantau secara langsung.
karena tidak terpantau oleh alat kita yang ada di sana. Itu kan sangat mengganggu sekali. Nah, cuman kita sementara kemarin itu mendapat hanya informasi. Kita undang rapat secara virtual, ya kita lakukan di kelembagaan. Ya kemudian pengawasan secara juga tidak bisa bergerak secara full. Paling tidak bagaimana mereka mengkomunikasikan kalau ada temuan-temuan begitu. Temuan-temuan itu ya tentu ya mengimbau, kemudian mengingatkan, teguran segala macam. Tapi paling tidak kita kemarin itu memang fokus bagaimana siaran tentang COVID ini dapat diserap oleh masyarakat, pesan ini secara masif di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dapat kita lakukan. Sementara di kantor juga kemarin, karena di daerah-daerah lain atau di kantor-kantor lain itu memang posisinya juga banyak yang tidak masuk kantor, dibatasi dengan usia segala macam. Kita melakukan itu juga. Kita lakukan bagaimana ketentuan baru, bagaimana menghindari. Memang di sana itu tidak terlalu banyak, komisionernya cuma 7, kemudian staf kita ada 13. Artinya dengan representasi ruangan yang ada, memang kalau 2 meter itu berjarak. Nah, jadi kita memang tetap sebelum ada pelaporan, termasuk juga kalau kami kan menyangkut dengan keuangan juga segala macam kan perlu kita evaluasi, kita pantau. Memang setiap hari kita masuk di kantor. Cuman jamnya kita undur agak, mungkin sekitar jam 9, pulangnya sekitar jam berapa, jam 2 kan itu ya. 2 kita batasi. Kemudian pemantau siaran juga kita minta memantau dari rumah gitu, walaupun tidak masuk kantor, misalnya di rumah memantau itu, kemudian evaluasi melalui rapat Zoom ataupun WA group. Baik, berarti tetap ya Pak, kepada kinerja tetap tidak ada perubahan jam kerja juga. Terakhir Pak, harapan Bapak pertama terhadap masyarakat, kedua kepada lembaga penyiaran yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Ya, pada situasi COVID seperti ini, baik itu menyangkut dengan COVID, baik itu menyangkut dengan pilkada, baik itu menyangkut dengan karhutla, ternyata lembaga penyiaran itu sangat potensial sebagai satu media yang akan menyampaikan pesan di tengah-tengah masyarakat. Jadi peran ini ya perlu kita maksimalkan. Karena masyarakat juga mungkin tidak paham secara keseluruhan, makanya kita minta lembaga penyiaran untuk menyiarkan apa yang menyangkut dengan wabah sekarang ini maupun pilkada nanti secara masif. Makanya kami akan terus berkomunikasi dengan lembaga penyiaran yang ada, terus memaksimalkan fungsi dan peran lembaga penyiaran yang ada. Walaupun undang-undang penyiaran itu masih dalam tahap pengedokan sekarang, ya mudah-mudahan dalam undang-undang penyiaran masuk dalam internet yang via internet itu masuk di dalam undang-undang itu menjadi kewenangan kita. Nah, jadi ini yang kita harapkan sehingga pemahaman atau pesan dari pemerintah itu cepat disampaikan, cepat pula kita mengatasi persoalan kesehatan, sehingga persoalan kesehatan ini tentu bermuara pada persoalan politik, persoalan budaya, persoalan yang paling parah tadi itu adalah persoalan ekonomi. Nah, ini kan bisa cepat selesai, bisa normal kembali. Betul. Normal kembali, bisa beraktivitas kembali, anak-anak kita bisa sekolah kembali, pelaku ekonomi bisa menjalankan kembali. Ya tergantung bagaimana kita semua. Saya berharap tuh lembaga penyiaran khususnya Borneo FM ini bisa mensiarkan ini secara maksimal dan masif. Mungkin kalau kontennya mungkin 10% dari kuota yang diberikan itu, kalau bisa lebih ya syukur alhamdulillah, kurang jangan. Saya kira itu sebagai penutup. Baik, terima kasih Pak. Ke Pak Asrul ada yang mau disampaikan atau juga harapan kepada pemilik atau lembaga penyiaran atau direkturnya mungkin, atau juga kepada masyarakat yang mendengarkan radio-radio pemerintah maupun swasta yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Baik, kalau pada masyarakat tentu kami sampaikan bahwa manfaatkanlah lembaga penyiaran sebagai salah satu sumber alternatif informasi. Karena menurut kami salah satu keunggulan dari lembaga penyiaran adalah lebih paling minimal tentang informasi hoax. Kalau media sosial mungkin potensi kerawanan hoaxnya lebih tinggi. Sementara kalau lembaga penyiaran karena sudah melalui saringan, ada P3 SPS, ada redaksinya, itu minimal paling minimal risiko terpapar hoax ya, paling minimal. Jadi pesan kami kepada masyarakat untuk mencari informasi yang bisa dikatakan akurat, manfaatkanlah lembaga penyiaran. Nah, kemudian kepada lembaga penyiaran sendiri tentu kita berpesan supaya bisa dalam segala keterbatasan ini tetap menyajikan program-program yang bisa menarik masyarakat dan bermanfaat pada masyarakat. Seperti disampaikan tadi, sumber-sumber program mungkin kalau tidak produksi sendiri, sekarang kan sudah banyak instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang membuat kanal-kanal streaming streaming atau ya yang bisa kita kutip tentu dengan
kode etik ya, kode etik pengutipan tentu kita ikut patuhi ya, mungkin menyampaikan sumbernya. Kemudian kalau ada pengeditan tentu jangan salah edit ya, sehingga nanti informasi yang disampaikan lain yang dimaksud, lain yang sampai kan. Ya mungkin kan tentu kalau kita mengutip informasi itu mungkin tidak bisa full, misalnya kalau perlu di edit, di cut, itu harus kita ambil yang ini ya, itu harus diperhatikan. Nah, khusus tentang yang saya sampaikan tadi juga bahwa tentang pilkada, karena kita sebentar lagi akan menyambut pilkada, untuk sementara sudah ditetapkan 9 Desember, baik itu DPR maupun penyelenggara KPU dan Bawaslu sepakat 9 Desember untuk titik pilkada. Untuk sampai saat ini kita tentu dengan tetap punya catatan kalau kasus COVID naik lagi dan ada hal-hal lain tentu akan digaji lagi. Tetapi sampai titik hari ini tetap dilaksanakan pilkada pada 9 Desember dengan semua skenario. Ya, skenario tentu salah satu skenario-nya adalah menyesuaikan dengan keadaan COVID atau berdamai dengan COVID. Tentu pilkada ini adalah pilkada dengan protokol COVID-19. Nah, tentu kita tidak bicara tentang bagaimana nanti TPS-nya, bagaimana nanti cara memilihnya, bagaimana tintanya, kita tidak bicara itu, tapi kita lebih kepada bicara tentang misalnya bagaimana salah satu kekhawatiran kita adalah di saat COVID ini kita bicara pilkada adalah dari sisi turunnya animo masyarakat. Karena bagi masyarakat ngapain bicara pilkada, secara makan aja susah gitu. Artinya ini akan berdampak kepada turunnya tingkat partisipasi. Nah, salah satunya tentu penyelenggara pemilu harus memanfaatkan lembaga penyiaran dan memanfaatkan media-media untuk terus secara masif mensosialisasikan pilkada itu ke masyarakat. Kemudian sistem kampanye, nah, itu tetap tentu menjadi perhatian kita dari KPID. Karena kalau dalam keadaan konvensional itu kampanye di lembaga penyiaran itu bisa katakan 90 dengan 10. 90 itu kampanye itu adalah aktivitas fisik, baik itu kampanye akbar, dialog, monolog, pembagian APK ya, dalam rangka kampanye. Tetapi di saat COVID itu bisa dikatakan sangat sulit dilakukan karena ada pembatasan seperti dikatakan oleh ketua tadi, hanya boleh pertemuan 20 orang. Nah, kalau itu dilakukan oleh calon itu bisa bangkrut. Karena hanya 20 orang harus menemui 20 orang. Bagi pilihan mereka lebih bagus kita melakukan dengan melalui media, baik itu media penyiaran atau media sosial. Tentu kami dari KPI dari awal sudah mendorong lembaga penyelenggara untuk menyiapkan PKPU seperti itu. Kalau di aturan lama di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diturunkan dengan PKPU sebelumnya, itu masa kampanye adalah dengan semua metode adalah 15 hari. 21 hari, maaf. 21 hari untuk semua metode. Kampanye akbar, terbuka, dialog, monolog, dan iklan di lembaga penyiaran. Tetapi dengan protokol COVID kami mengusulkan itu diperpanjang, tetapi dengan memberikan porsi lebih besar kepada lembaga penyiaran dan media sosial. Ya, karena kalau koran pun sekarang sudahlah mungkin mengantarnya susah, itu masyarakat nggak mau terima karena dianggap itu sebagai salah satu carrier dari COVID gitu. Tentu saja kalau lembaga penyiaran tinggal dengar dengan telinga, dilihat dengan mata. Nah, ini kita memang belum ada keputusan, kita mendorong dari KPI untuk lebih mengoptimalkan penggunaan media penyiaran sebagai salah satu media sosialisasi, kampanye, dan pemberitaan di Pilkada 2020. Baik, terima kasih Pak Asril, terima kasih Pak Falzan, dan terima kasih atas kebersamaannya, waktunya berkunjung ke Kabupaten Pelalawan, terutama di radio pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Baik, sahabat Pelalawan, di mana saja Anda berada, demikian wawancara khusus kami dengan Ketua KPID Provinsi Riau, dan besar harapan kami juga tetap mendengarkan konten atau juga isi siaran kami, dan tentunya tetap sampai habis ya, supaya pemahamannya bisa tercapai apa yang sebenarnya dimau oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan maupun penyedia konten atau penyedia iklan layanan masyarakat dalam masa pemilu kada nanti di 2020 ini. Baik, sampai di sini dulu. Saya Fatrani bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.